Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Perkenalkan, saya Desminarti dari SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Saya Zermansa dari SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan. Saya Meli Haryati Rekasari dari SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan. Dan saya Robert Manujung dari SMA Negeri 8 Bengkulu Selatan. Kali ini kami akan mendemonstrasikan coaching supervisi akademik dengan alur tirta. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Desmi. Waalaikumsalam Pak Robert. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Kalau Bapak? Alhamdulillah sehat juga Bu. Baiklah, di sini Ibu akan melakukan coaching, betul kan? Iya Pak, betul sekali. Saya minta Bapak menjadi observernya Pak. Iya. Di sini saya akan menjadi observer Bapak Ibu. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti di saat Ibu coaching itu sudah sesuai menggunakan alur tirta atau belum. Dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh si coachee itu nanti. Dan bagaimana nanti si coachee-nya menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu nanti. Jangan lupa ya Bu ya, saat proses pelaksanaan coaching ini Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu ya. Iya Bu, iya Pak. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Dalam coaching ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi Pak, mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coaching. Oke, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Kemungkinan Pak, saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Pak. Nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh coaching. Oke. Kemudian indikator ketercapaiannya itu bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini nanti? Kalau indikator ketercapaiannya, saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang sudah dia hadapi. Juga coaching memiliki rencana aksi atau rencana apa sih yang akan dilakukan oleh coaching ke depannya. Baik, mungkin itu saja Bu ya pertanyaan dari saya untuk sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melaksanakan coachingnya Ibu selalu mengingat dari hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal nanti. Oke, terima kasih Pak Robert. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Meli. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya, 15-20 menit ke depan. Nah, apa sih yang mau Ibu Meli omongin kalau boleh saya tahu? Sebenarnya sih saya mau curhat sedikit sih Bu. Saya mau cerita tentang kondisi komunitas praktisi di sekolah kita nih yang sudah lama vakum. Jadi saya sudah berapa kali mengajak teman-teman, khususnya kawan-kawan yang satu mata pelajaran dengan saya untuk berdiskusi, bercerita tentang masalah murid, masalah pelajaran di kelas, tentang pembuatan modul ajar, tentang asesmen, dan tentang apapun itu sih Bu. Tapi kawan-kawan tidak menyambut dengan baik sih rencana saya itu. Mereka tidak antusias dengan ide saya, dengan berbagai alasan, ya sibuk lah, ya banyak perjalanan lah, banyak pekerjaan lah, yang malas lah, ribet lah, repot gitu ya sebagainya. Ya gitu-gitu aja sih Bu. Oh, jadi hari ini kita mau ngomongin seputar komunitas praktisi ya, yang sudah vakum di sekolah Ibu. Iya gitu Bu. Sekarang masalahnya memang komunitas praktisi kita memang lagi sedikit vakum. Oh begitu. Jadi kawan-kawan semapel kurang antusias ya Bu, ketika diajak berbincang dengan beribu alasan yang tidak logis gitu ya? Iya, padahal sih sekolah kita kan sebagai sekolah penggerak nih Bu, meminta guru untuk aktif dalam komunitas praktisi.
dan selalu meminta laporan perkembangan komunitas praktisi per Mapel. Oh, jadi kalau begitu ada tuntutan ya dari pihak sekolah untuk mengembangkan komunitas praktisi ya? Betul sekali, Ibu. Waktu kita kan terbatas nih, jadi Ibu pengen kita dapat apa nih dari percakapan kita hari ini? Jadi dari percakapan ini sih Bu, saya pengennya menggerakkan ya, menggerakkan sih, tetapi tepatnya agar guru-guru itu mau bergabung di komunitas praktisi. Karena kan mengikuti komunitas itu sebanyak sekali manfaatnya kan Bu, bukan hanya untuk sekolah kita, tetapi juga untuk kita sebagai seorang guru. Oh, jadi pengen kawan-kawannya nih lebih aktif ya? Ya gitu deh Bu. Saya ingin kawan-kawan itu meluangkan sedikit waktu lah untuk membahas mengenai masalah pekerjaan, biar bisa mengatasi masalah-masalah murid, bisa menyelesaikan beban administrasi guru, bisa saling berbagi praktik baik dalam pengajaran di kelas dan sebagainya, daripada ngobrol-ngobrol yang nggak jelas gitu loh Bu. Kan ada manfaatnya, ujung-ujungnya nanti kalau mereka kumpul kan bergosip juga. Oke, kalau begitu menurut Ibu guru yang aktif itu seperti apa Bu Mei? Kalau menurut saya sih guru yang aktif itu sih guru yang memahami tugasnya sebagai seorang guru, mau bergerak, mau keluar dari zona nyamannya, mau mengikuti perkembangan zaman dalam mengajar seperti menggunakan kecanggihan teknologi dan bisa menggunakan HP dalam pembelajaran dengan bijak. Selain itu juga mau mengikuti pelatihan guru supaya aktif. Guru bisa membagi waktu dengan bijak antara kepentingan pribadi, keluarga, kepentingan administrasi guru, dan waktu mengajar dengan baik. Ya gitu sih Bu menurut saya. Jadi guru yang aktif itu adalah guru yang mau bergerak, mengembangkan diri, dan bisa membagi waktu secara berimbang. Idealnya kayak gitu ya? Iya gitu Bu. Jadi kalau idealnya ada di level 10, sekarang guru-guru yang Ibu bicarakan itu tadi berada di level berapa? Sebenarnya beragam sih Bu. Kalau saya menilai sudah ada yang dinilai 7, tapi juga masih ada juga yang dinilai 5. Jadi ya kalau dirata-ratakan mungkin sekitar 6 sih Bu. Tapi karena sebagian sudah ada beberapa guru yang ketika diajak ngobrol dan bicarakan tentang tugas guru dan anak-anak, ada yang membicarakan tentang pengalaman dia di kelas, tapi masih juga banyak sih guru-guru yang menggosip nggak jelas apa yang diceritakannya. Oh, jadi banyak topik nih yang dibicarakan ketika lagi ngumpul-ngumpul. Iya Bu, apalagi sih biasanya kumpul-kumpul itu kan dengan kelompoknya masing-masing nih. Susah kalau mau berbaur, apalagi dengan orang-orang yang pendiam dan menarik diri dari pergaulan. Hanya sibuk dengan dunianya sendiri, nggak mau ikut gabung ketika kawan-kawannya sedang berkelompok. Jadi kalau kondisi yang seperti itu ya Bu, Ibu ingin kawan-kawannya berada di level berapa sekarang? Kalau sekarang kan mereka masih berada di level 6 nih. Nah, kedepannya berada di level berapa yang Ibu mau? Kalau kondisinya seperti yang saya ceritakan tadi sih Bu, saya pinginnya sekarang mereka itu di angka 8 sudah cukup baik sih Bu. Menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan agar mencapai angka 8 itu? Sebenarnya sih saya lagi pikirin ya Bu ya, apa yang bisa saya lakukan untuk mereka, membantu mereka dan membantu kawan-kawan di sekolah. Ya, kalau menurut Ibu ya, dari pengamatan ini, guru-guru itu senang diperlakukan seperti apa? Biar mereka lebih aktif dan mau bergerak. Sebenarnya sih kita membutuhkan waktu ngobrol untuk mereka mencari jalan keluar, mengatasi masalah, bicara dari hati ke hati. Terus apa yang menyebabkan mereka kurang antusias dalam mengikuti komunitas praktisi ini? Apa malas, atau apa karena bosan, apa karena nggak menarik gitu, apa karena susah mengatur waktunya, atau seperti apa gitu loh Bu? Oh gitu, jadi butuh pendekatan personal sepertinya, ya kan Bu? Iya Bu, betul sekali, pendekatan secara pribadi, karena bisa jadi ada beberapa kawan yang segan atau malu kalau kita tanya di forum. Jadi harus face to face lah gitu loh Bu, biar ketemu kendalanya dan solusinya seperti apa, dan apa benar pendapat saya. Jadi yang di level tadi itu kan 6, itu kan cuma hanya asumsi saya saja. Kalau menurut Ibu nih, bagaimana cara untuk melakukan pendekatan personal tersebut? Melihat dari hal tersebut ya kemungkinan bisa dilakukan sendiri atau ada membutuhkan bantuan teman atau seperti apa? Seharusnya bisa ya saya lakukan sendiri.
Hanya saja saya butuh meluangkan waktu sih Bu, yang meluangkan waktu lebih lah untuk mendekatkan ke beberapa kawan tersebut yang menutup diri tadi itu. Ya. Dalam bayangan Ibu ya, waktu seperti apa sih yang bisa dilakukan agar kita merasa waktu yang kita punya itu lebih luang, lebih lapang untuk melakukan sesuatu? Sepertinya saya bisa bicara langsung sih Bu, dari hati ke hati, bisa juga melalui WA pribadi, bisa juga kita aktifkan kembali grup WA komunitas praktisi yang selama ini mati suri agar bisa aktif kembali. Terus agar kita bisa tahu maunya kawan-kawan itu seperti apa, masalah apa yang dihadapi, kayaknya bisa seperti itu sih Bu. Oh iya, jadi menurut Ibu Meli nih ya, apa sih yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini, misalnya dalam minggu ini misalnya? Sepertinya yang bisa dilakukan secepatnya yaitu mengaktifkan kembali diskusi ringan sih Bu melalui grup WA komunitas praktisi yang sudah terbentuk sebelumnya. Itu saja sih. Oke, kalau begitu kapan kira-kira bisa dilakukan? Mungkin minggu ini bisa Bu, kalau bisa sih secepatnya sih. Dalam minggu ini? Iya, dalam minggu ini. Baiklah, kita sudah sampai di ujung sesi nih. Apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita sesi ini? Pertama yang saya dapatkan sih Bu, kalau di awal-awal tadi kan saya masih bingung tuh mau ngapain, terus apa yang harus saya lakukan. Kalau sekarang sih saya sudah ngerti mau melakukan apa. Setidaknya saya tahu mau berkontribusi apa untuk membantu kawan-kawan menjadi aktif kembali, mau bergerak bersama-sama dalam mengaktifkan kembali komunitas praktisi di sekolah kita ini, khususnya komunitas praktisi guru mata pelajaran, yaitu bisa diskusi grup, kemudian akan saya wapri atau satu persatu, dan saya usahakan untuk bertemu satu persatu, ngobrol pribadi dari hati-hati gitu loh. Baik, kita bertemu lagi nih minggu depan ya. Saya pengen mendengar cerita Ibu Meli lagi. Setelah berdiskusi ringan di grup WA, hasilnya seperti apa? Terima kasih banyak ya Bu Meli. Sampai ketemu minggu depan. Sama-sama, makasih kembali juga karena sudah dibantu ini menyelesaikan masalah tentang komunitas praktisi ini. Oke. Assalamualaikum Bu Desmi. Waalaikumsalam Pak Robert. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Oh iya. Kemarin itu kan Ibu ngadakan coaching tuh. Gimana pengalaman pertamanya melakukan coaching tadi? Aduh Pak, saya sangat deg-degan Pak dengan coaching yang pertama kali saya lakukan ini. Saya pikir saya tidak bisa melakukan coaching. Ternyata saya bisa, agak bisa sih, tapi walaupun belum sempurna betul. Tapi saya lihat sudah bagus Bu. Dan itu tampak kalau itu bukan baru pertama kali yang Ibu lakukan sepertinya. Masya Allah, terima kasih Pak. Setelah Ibu melakukan coaching itu, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika tadi percakapan pra-coaching kita? Yang saya lakukan apa ya Pak ya? Saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach Pak tentunya, sehingga saya bisa menangkap kata kunci yang disampaikan oleh si coach Pak. Oke. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Ibu melakukan coaching tadi? Oh iya Pak, boleh silahkan. Menurut saya, secara keseluruhan proses coaching yang Ibu Desmi lakukan itu sudah berjalan dengan baik. Tetapi ada beberapa hal yang perlu dibahas ya. Iya. Beberapa kali Ibu dapat menangkap kata-kata kunci dari pernyataan coach, sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Menurut Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya Ibu? Saya ingin mengembangkan Pak, yaitu kompetensi saya dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, saya akan berlatih lagi untuk memberdayakan coach Pak. Baik. Untuk selanjutnya, kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali hasil coaching Ibu tersebut untuk menentukan ketercapaian kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya itu? Bagaimana kalau 3 minggu ke depan Pak? Baik, Bu. 3 minggu ke depan ya Bu ya. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu untuk percakapan ini. Sampai bertemu lagi di 3 minggu yang akan datang Bu ya. Assalamualaikum dan selamat pagi Bu. Waalaikumsalam Pak Robert. Selamat pagi juga Pak Robert.
Assalamualaikum Bu Desmi, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya sehat Pak. Kabar baik. Alhamdulillah. Bagaimana dengan pekerjaan Ibu Bu? Ada yang mau dibicarakan dengan saya Bu? Begini ya Pak, saya ada permasalahan dalam diri saya mengenai kegiatan tugas di sekolah dan kegiatan pelatihan CGP saya. Saya pusing menghadapi masalah ini. Saya bingung sekali. Cara membagi waktu yang padat antara tugas di sekolah maupun tugas CGP yang banyak, dan terkadang sudah waktu deadline-nya Pak. Oh, berarti Bu Desmi bingung dan pusing mengenai tugas di sekolah yang banyak dan dengan bersamaan tugas CGP yang menunggu sampai deadline-nya bersamaan, seperti itu Bu ya? Iya. Kira-kira dari pertemuan kita kali ini apa yang menjadi tujuan Ibu Desmi itu? Saya mau mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi untuk agar saya bisa mengatur waktu dengan baik dalam menyelesaikan tugas sekolah yang padat dan juga tugas CGP yang secara bersamaan berbarengan gitu Pak. Oke, dari tujuan yang Ibu sampaikan tadi, kondisi ideal seperti apa yang ingin Ibu capai dalam menyelesaikan tugas yang padat dan penyelesaian tugas CGP juga yang sangat banyak juga itu? Saya ingin dapat menyelesaikan tugas sekolah dengan baik. Sementara dalam menyelesaikan tugas CGP, saya biasanya juga menginginkan tugas yang bagus, perfect atau sempurna, sehingga kadang saya keteteran gitu dalam mengumpulkan tugas kegiatan CGP itu. Berarti Bu Desmi menginginkan tugas sekolah berjalan dengan sebaik mungkin dan tugas CGP juga terlaksana sempurna seperti deadline-nya. Seperti itu Bu ya? Iya. Kira-kira apa kemungkinan yang bisa Bu Desmi lakukan dalam membuat kondisi ideal tersebut? Mungkin saya akan melaksanakan tugas sekolah ya Pak, dengan mengajak rekan sejawat untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas. Nah, untuk tugas atau kegiatan CGP saya akan berusaha sesuai dengan kemampuan saya dan tidak perlu menunggu waktu selesai dalam pembuatan tugas tersebut. Bila misalnya linknya sudah terbuka Pak, saya langsung akan mengerjakan kegiatan tersebut. Jadi waktu saya lebih banyak yang longgar seperti itu Pak. Bagus sekali Bu Desmi idenya itu ya. Ada solusi lain yang akan Ibu lakukan? Untuk penyelesaian masalah sekolah saya akan berkonsultasi dulu Pak dengan guru senior maupun dengan kepala sekolah. Nah, untuk tugas yang CGP saya tidak akan menunda-nunda tugas tersebut. Apalagi saat waktu luang atau senggang atau setelah pulang sekolah, saya akan segera menyelesaikan kegiatan CGP tersebut. Mantap sekali idenya Bu Desmi ya. Terus apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tersebut? Rencananya saya akan melakukan kolaborasi ya Pak ya, dengan rekan sejawat dan berkonsultasi dengan rekan-rekan sesama guru yang lebih senior dalam menghadapi tugas sekolah yang padat. Sementara untuk tugas CGP saya akan membuat sesuai dengan kemampuan saya, tapi saya mau yang sempurna Pak, membuat dengan secepat mungkin. Jadi sempurna dan secepatnya Pak, begitu. Bagus sekali Bu Desmi ya, yang komitmennya sudah telah dibuat. Kira-kira kapan Bu Desmi akan melaksanakan komitmen yang telah Ibu buatkan tadi? Sepertinya Pak, mulai modul 2.1 ini saya akan segera gitu Pak melaksanakan komitmen saya tersebut. Kira-kira minggu depan kan sudah mulai ya Pak modul 2.1 ini. Jadi untuk modul 2.1 sampai ke selanjutnya insya Allah Pak, saya akan bisa membagi waktu ya sekomitmen mungkin. Oke, mantap sekali Bu Desmi ya. Untuk tindak lanjutnya, saya ingin tahu perkembangan dari kompeten yang Bapak komitmen yang Ibu lakukan. Kapan kita melakukan coaching kembali itu? Minggu depan ya Pak? Oke, 1 minggu lagi berarti Bu ya? Iya. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching ini?
Saya merasa lebih terbuka pikiran saya, kemudian muncul yang tadi idenya ya untuk ketika link terbuka itu saya langsung melaksanakan tugas, itu baru muncul sekarang Pak pas coaching dengan Bapak itu Pak. Alhamdulillah Bu ya. Tetap semangat Bu ya. Iya, terima kasih ya Pak. Ya, senang bisa membantu Ibu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum Pak Robert. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang, apa kabar hari ini Pak? Selamat siang, kabar saya baik Pak. Kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini? Begini Pak, saya ada permasalahan pada kegiatan belajar mengajar. Saya kesulitan saat mengendalikan murid di kelas. Karena pada saat saya menjelaskan pelajaran, masih banyak siswa yang asik sendiri dan tidak memahami pelajaran ketika dia ditanya. Jadi apa tujuan yang Bapak harapkan dari pertemuan kali kita kali ini Pak? Saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas saya itu Pak. Jadi setelah Bapak menyampaikan tujuan ini, apa yang menjadi permasalahan Bapak? Begini Pak, dalam kegiatan belajar mengajar ini, saya masih menemukan murid yang kurang fokus, masih menemukan murid yang sibuk sendiri dengan kegiatan mereka. Ketika ditanya pelajaran tidak bisa, padahal sudah saya jelaskan. Jadi menurut Bapak, murid yang tidak fokus seperti itu, apa mereka kurang tertarik atau seperti apa dalam pembelajaran yang Bapak lakukan? Saya rasa begini Pak, saya sudah maksimal, sudah menggunakan metode pembelajaran seperti yang ada di PPT, tapi masih juga ditemukan murid yang tidak fokus dalam pembelajaran. Jadi sudah Bapak coba dengan ini ya, media PPT ya. Iya. Nah, apa Bapak sudah memvariasikan metode yang lain Pak? Mungkin dalam pemberian tugas atau seperti apa? Tidak Pak, saya hanya menampilkan bentuk slide dan jelaskan, karena saya yakin murid-murid sudah memahami semua materi itu. Kemudian saya beri soal dan anak-anak mengerjakan latihan soal sendiri, seperti itu Pak. Oke, artinya setelah Bapak menjelaskan pelajaran, maka Bapak anak-anak itu lebih asik sendiri ya dalam mengerjakan. Karena Bapak yakin semua anak sudah paham. Iya. Nah, kira-kira menurut Bapak ini yang Bapak lakukan pada slide itu agar murid lebih fokus kira-kira apa yang Bapak lakukan agar slide yang Bapak buat itu agar membuat murid itu lebih fokus dan memahami pembelajaran Pak? Saya akan memperbaiki tampilan slide mungkin Pak. Saya mempunyai ide seperti membuat tampilan yang bervariasi, menyelipkan video mungkin juga seperti itu, gambar, sehingga anak merasa tertarik dengan apa yang saya tayangkan dalam PPT saya nanti Pak. Oke, selain memvariasikan media gitu, ada tidak yang akan Bapak lakukan supaya murid itu mudah memahami pembelajaran Pak? Saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, memberikan lembar kerja peserta didik dengan cara anak dibentuk kelompok berdasarkan kebutuhan belajar mereka. Jadi sebelum memulai pembelajaran, saya akan mencoba melakukan pemetaan dahulu tentang kebutuhan belajar anak tersebut. Oke, jadi ya dengan memvariasikan media pembelajaran, metode pembelajaran juga Bapak variasikan. Kira-kira komitmen apa Bapak ke depannya? Komitmen saya ke depannya, saya akan melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan itu sesegera mungkin Pak. Menggunakan media bervariasi dan melakukan metode pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya bilang tadi. Oke ya, jadi menurut Bapak kapan Bapak akan melaksanakan itu? Ya secepatnya lah Pak, sesuai dengan jadwal pelajaran. Hari ini hari Rabu, saya akan mencoba menerapkannya pas jam pelajaran saya di pertemuan berikutnya. Oke, jadi untuk tindak lanjutnya saya ingin tahu sih Pak perkembangan dari komitmen yang sudah Bapak lakukan.
kapan kira-kira kita bisa melakukan pembicaraan kembali untuk merefleksikan ini, Pak? Mungkin setelah saya melaksanakan kegiatan tersebut, Pak, saya akan segera menghubungi Bapak atau lebih kurang 1 minggu lah. 1 minggu ya. Jadi menurut Bapak setelah melakukan obrolan ini, apa sih yang perasaan Bapak saat ini? Saya senang dan sekarang pikiran saya menjadi sedikit terbuka. Kemudian ada muncul ide dan solusinya sudah saya dapatkan, Pak. Bagus ya Pak ya. Dalam pembelajaran itu pasti ada masalah ya Pak ya. Namun yakinlah semua itu untuk kemajuan kalau kita selesaikan dengan baik. Baiklah Pak, terima kasih sudah mendengarkan curhatan saya, Pak. Ya Pak, baik ya Pak ya. Senang bisa membantu. Kita sampai jumpa lagi minggu depan ya Pak ya. Siap Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.